Wow, selamat datang kembali di channel Anime Viral Indonesia. Buat para fans One Punch Man, silahkan merapat. Karena di video kali ini, Mimin akan membahas lanjutan pertempuran antara Tatsumaki melawan Psichos. Yang di chapter sebelumnya, Psichos berusaha menggabungkan diri dengan Orochi. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 176 versi manga kita yang udah keluar Selasa kemarin. Di chapter 176 ini, pertempuran antara Tatsumaki dan Psichos mulai memuncak. Buat kamu yang belum tahu review chapter sebelumnya, bisa tonton video review OPM chapter 175 kita, atau klik link pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya aja atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang, karena video ini akan mengandung banyak spoiler. Tapi buat kamu yang mau kena banyak spoiler, bisa tonton video ini kalau bisa sampai habis ya. Oke, lanjut, bagaimana detail reviewnya? Mari kita bahas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu juga untuk subscribe dan tekan lonceng, karena subscribe itu gratis ya guys. Biar kita juga makin semangat bikin konten video berikutnya, oke? Pada scene pertama, kita ditunjukkan daging Orochi yang berceceran merambat ke berbagai arah dan menyerap setiap monster atau kehidupan yang ada untuk meregenerasi tubuhnya. Tidak peduli itu lawan atau kawan, gumpalan daging Orochi terus merambat dan terus membesar. Kalau diibaratkan seperti pohon yang mengakar pada tanah. Di sisi lain, Tatsumaki terus diserang oleh naga-naga Orochi yang telah merambat ke berbagai sisi ruangan dan mengepungnya. Naga-naga itu menyemburkan sinar cahaya menyerang Tatsumaki. Namun si Esper kita satu ini masih dapat mengatasi dan menghancurkan naga-naga tersebut dengan telekinesisnya. Sedangkan Psichos masih berusaha menggapai Orochi agar bisa bergabung. Si Tatsumaki tidak tinggal diam. Dia mencoba mencegahnya dengan telekinesisnya. Namun secara tiba-tiba dihalangi oleh gumpalan daging Orochi yang mengagetkan dan menghadang, lalu berubah menjadi naga. Serpihan daging naga-naga yang hancur berceceran dari kekuatan Tatsumaki tersebut kembali meregenerasi tubuhnya dan menyerang Tatsumaki lagi. Sampai-sampai membuat Tatsumaki merasa jengkel karena tidak ada habisnya. Ya jelas jengkel lah, udah dihancurin berkali-kali tapi balik utuh lagi. Di dalam benak Tatsumaki dia berpikir, andai saja dia bisa menghancurkan markas asosiasi monster sekaligus. Namun dia tidak tahu keberadaan anak yang disandra. Maksudnya ini anak yang disandra di sini adalah si Tario. Tatsumaki tidak mau melukainya dan berharap siapapun untuk segera menyelamatkannya serta membawanya segera menjauh dari lokasi pertempuran, sehingga membuat Tatsumaki tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sekilas Tatsumaki sambil membayangkan masa lalunya saat dirinya terkurung di suatu lab penelitian. Dia berteriak minta tolong karena ada seekor monster yang menyerang. Namun orang-orang yang ada di luar hanya berlari mementingkan keselamatan dirinya sendiri dan tidak ada satupun yang menolongnya. Jadi penasaran, seperti apa ya cerita masa lalu Tatsumaki? Kok sepertinya kelam? Oke, kita kembali lagi ke scene utama. Di sisi lain, Psichos yang berhasil menjatuhkan diri dan telah berproses menggabungkan dirinya dengan Orochi, berharap tubuh Orochi yang semakin membesar bisa menjadi wadah untuk diserap dan diberikan kepadanya. Namun hal yang tak terduga terjadi. Ternyata Orochi punya tujuan sebaliknya. Dia juga berusaha ingin menyerap Psichos. Kok ceritanya jadi saling sedot menyedot nih? Lanjut. Psichos terkejut. Ternyata Orochi memiliki kekuatan yang sangat besar dan juga berhasil mengacaukan pikirannya menjadi setengah tidak sadar. Di sini kita jadi tahu selain Orochi adalah monster buatan Psichos dan dia dijadikan ikon pemimpin asosiasi monster, tapi dia berbeda dengan monster lainnya karena mempunyai naluri tersendiri, dapat berkembang dan menjadi lebih kuat dengan menyerap setiap kehidupan yang ada, termasuk sang majikannya sendiri. Wah, jadi senjata makan tua nih. Psichos hampir diserap penuh, namun dia menggunakan kekuatan telekinesis terakhirnya untuk kembali menyerap balik Orochi. Patuhlah padaku, aku adalah majikanmu. Dengan seketika Psichos mengeluarkan cahaya yang sangat terang.
Sampai-sampai membuat Tatsumaki yang berada di atasnya ikut terkejut. Cahaya apa itu? Setelah cahaya tersebut meredup, terlihat tubuh Saikos yang telah bergabung dengan Orochi. Wujudnya berubah menjadi raksasa seperti monster capung yang mempunyai sayap berupa daging-daging yang ujung-ujungnya menempel di berbagai sudut reruntuhan. Memiliki ekor, kepalanya memiliki 8 tentakel yang bisa berubah wujud menjadi Saikos raksasa dan mempunyai 4 tangan raksasa tambahan. Kalau Mimin lihat sih bentuknya ngingetin Mimin kayak Nagashiren, karakter hero di game Dota, digabungin sama Shichibu ekor 7 di Naruto. Bener gak sih? Lanjut aja lah. Akhirnya Saikos lah yang berhasil menguasai Orochi, serta juga bisa menggerakkan daging-daging yang terus merambat ke berbagai sudut untuk menyerap setiap kehidupan. Kalau kita lihat tubuhnya Saikos sekarang seperti multifungsi, yang tubuh inti fokus bertarung melawan Tatsumaki, sedangkan tubuh lainnya, daging-daging yang menjalar tersebut terus menyebar kayak auto gerak sendiri gitu, dan menyerap setiap kehidupan yang ada. Pertempuran yang sesungguhnya pun terjadi. Saikos kembali menggunakan naga-naga yang ada di sekitar reruntuhan untuk menyerang Tatsumaki. Si Tatsumaki menahannya lalu menyerang balik Saikos dengan telekinesisnya. Dan Saikos tidak tinggal diam. Dia menyerang balik juga dengan telekinesisnya. Duar! Benturan pun terjadi di antara kedua pemilik kekuatan esper tersebut, mengeluarkan kilatan-kilatan listrik di sekitar mereka. Sekilas kekuatan mereka terlihat sama, namun Saikos menyerang lagi dengan kekuatan gravity melalui keempat tangan raksasanya. Tatsumaki berusaha menahannya dengan barrier. Hasil gabungan Orochi dan Saikos membuat kekuatannya jadi lebih kuat dan berlipat ganda, dan akhirnya berhasil memutarbalikkan keadaan. Justru Tatsumaki lah yang malah terkurung di dalam barrier buatan Saikos. Akhirnya Tatsumaki terkurung di dalam barrier yang berbentuk seperti bola, dan di dalam bola tersebut memiliki tekanan gravitasi yang semakin lama semakin luar biasa. Tatsumaki tersudut. Dia harus segera keluar jika tidak ingin tubuhnya remuk termakan gravitasi dari Orochi, maksud Mimin Saikos. Semakin lama tekanan di dalam barrier semakin membesar, dan untuk pertama kali kita diperlihatkan Tatsumaki berdarah. Bahkan bisa dibilang bermandikan darah yang keluar dari kepala dan mulutnya. Apakah Tatsumaki akan kalah? Atau bahkan akan mati? Sayangnya Shin harus berpindah. Si botak kita Saitama bersama Flashy Flash dan monster cebol, Mimin gak bakal bilang mini Dajjal lagi ya. Ntar dikiranya malah niru channel sebelah. Mereka berusaha lari dari kejaran daging yang menjalar milik Saikos yang terus membesar. Oh ya, karena tubuh Orochi sudah dikuasai Saikos, jadi sekarang kita sepakat ya kalau daging-daging yang menjalar itu bagian dari tubuh Saikos. Oke, lanjut. Si monster cebol hampir tersedot oleh daging tersebut. Secara sigap Flashy Flash menyelamatkan dengan memotongnya. Sring. Nggak cuma monster cebol aja yang diserap, tapi daging tersebut berhasil menyentuh kepala Saitama juga dan mencoba menyerap si botak. Lucunya, daging itu tiba-tiba terlepas dari kepala si botak. Seakan-akan kepala Saitama amat sangat licin, kayak ada sensasi licin-licinnya gitu deh. Spontan, si botak langsung memukul daging tersebut sambil berkata, "Jangan sentuh kepalaku." Duak! Seketika daging-daging tersebut hancur berkeping-keping, membuat Flashy Flash dan monster cebol terkejut. Bahkan efek ledakan pukulannya sampai menabrak tembok dan membuat tembok sekitar juga bergetar, seperti kayak ada gempa dadakan gitu. Sampai-sampai King dan Tareo yang sedang menaiki lift pun terkejut. Tiba-tiba gumpalan daging yang ada di dekat mereka, maksud Mimin, King dan Tareo, mencoba menyergap dan berusaha menyerap mereka berdua. Di sini kita jadi tahu, ternyata memang benar daging yang mengikuti King dan Tareo itu adalah bagian dari tubuh Saikos. Tapi berkat efek getaran dari pukulan Saitama membuat lift yang dinaiki King dan Tareo menjadi naik secara lebih cepat. Wush! Akhirnya daging tersebut gagal menyerap mereka berdua. Tidak cuma membuat getaran seperti gempa, efek dari pukulan spontan dari si botak tadi membuat Saikos berteriak kesakitan. Gua!
Dan akhirnya barrier yang mengurung Tatsumaki pun terlepas. Psychos bertanya-tanya dalam hati, siapa yang bisa menghancurkan sel tubuhnya dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Dengan merasakan sensasi licin-licin barusan, jangan-jangan yaps, itu kepala si botak lah. Saat Tatsumaki terjatuh, alat komunikasi asosiasi pahlawan mencoba mendekatinya, seperti akan memberi informasi sesuatu. Ternyata itu King yang mencoba menghubungi Tatsumaki dan mengatakan bahwa anak yang disandera sudah bersamanya, dan mereka menuju ke permukaan. Mendengar hal tersebut, raut wajah Tatsumaki yang awalnya tersiksa dan kesakitan berubah menjadi tersenyum lega sambil memuji King karena kehebatannya bisa menyelamatkan anak yang disandera. Tatsumaki pun menyeimbangkan diri dan mengeluarkan semua kekuatan telekinesis yang sesungguhnya tanpa harus menahan diri lagi. Kali ini Tatsumaki akan benar-benar mengamuk. Pertempuran Tatsumaki mode Angry versus Psychos mode Orochi akan tersaji. Apakah Tatsumaki dapat membalikan keadaan atau justru sebaliknya? Sayangnya scene chapter 176 telah berakhir dan kita harus menunggu hasil pertempuran mereka berdua di chapter berikutnya. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 176 yang ending scene-nya memperlihatkan Tatsumaki tidak akan menahan diri lagi dan akan mengeluarkan kekuatan penuh untuk melawan balik Psychos. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya.